Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sidang pengajian yang berbahagia, bulan puasa, nasihat ataupun di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW banyak sekali keistimewaan ketika bulan suci Ramadan hadir di antara kita. Puasa Ramadan ataupun orang-orang yang hadir di Ramadan tentunya memiliki derajat ataupun memiliki keistimewaan dibandingkan dengan para kaum muslimin ataupun orang-orang Islam yang luput ataupun yang lalai di bulan suci Ramadan. Juga ada disabdakan dari Rasulullah SAW, orang yang datang bulan suci Ramadan tapi dia tidak bisa hadir di dalamnya, dia termasuk orang yang sangat merugi. Juga dalam suatu sabda Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari disampaikan bahwasanya dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga dari pintu itu. Dan tak seorang pun masuk dari pintu itu melainkan mereka. Ataupun mereka dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri. Tidak seorang pun masuk dari pintu itu selain mereka. Setelah mereka itu masuk, pintu segera dikunci, maka tidak seorang pun lagi yang dapat masuk. Merujuk ataupun dari sabda Rasulullah SAW ini, tentunya memberikan kesempatan ataupun teruntuk suatu keistimewaan di sana bagi orang-orang yang berpuasa. Karena dikatakan tadi bahwasanya orang-orang dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan Rayyan tadi. Dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Setelah orang-orang berpuasa masuk ke dalam ruangan itu, setelah itu ditutup pintu. Nah, di sini tentunya memberikan gambaran betapa ruangan ataupun pintu itu terbatas. Seperti halnya di dunia yang kita rasakan ruangan VIP ataupun ruangan yang diberikan untuk tamu-tamu khusus, tentunya kapasitas pun terbatas. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan sabda demikian bahwa ketika orang-orang yang berpuasa masuk, pintu dikunci ataupun tertutup dan tidak seorang pun boleh masuk selain daripada orang-orang yang berpuasa. Tentunya ini adalah menjadikan kesempatan bagi kita untuk meraih ataupun hadir ataupun absen lah, supaya kita bisa ambil kesempatan, ambil waktu mendaftarkan diri kita untuk ke dalam ruangan tersebut karena kita melaksanakan puasa. Sekali lagi,
Puasa adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Tadi di awal saya sampaikan, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan. Namun orang-orang terdahulu sebelum Islam, puasa itu tidak sesempurna yang dilakukan oleh umat baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Di dalam pelaksanaan bulan suci ataupun puasa Ramadan tentunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di sana kita hiasi ataupun kita lakukan juga amal ibadah yang lain. Maka ditunjang dengan adanya sholat tarawih, dengan kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau bisa 1 kali, 2 kali, ataupun lebih dari itu bisa kita lakukan bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah untuk menambah sempurnanya nilai-nilai puasa kita. Karena semua orang menginginkan kesempurnaan di dalam hal ibadah tentunya. Bukan hanya ibadah yang kita hanya lakukan hanya sekedar dapat capeknya ataupun dapat susahnya saja. Tapi dengan kita melaksanakan kesusahan dengan kecapean itu bermakna bagi kita. Banyak riwayat, banyak sabda Rasulullah SAW yang begitu menggambarkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Ataupun amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu adalah semuanya berpahala ataupun berfaedah bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam sabdanya salah satu di antaranya, ya, bahwa kita tidur pun itu amal ibadah juga di saat kita sedang berpuasa. Artinya tidur siang kita itu pun menjadi ibadah bagi kita semua. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus tentunya. Tapi harus juga melaksanakan amal ibadah yang lain ataupun kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, di sini ada sebuah juga riwayat ya, di mana dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila bulan suci Ramadan datang, maka dibukakanlah pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan. Ini menggambarkan karena kita tidak ataupun belum berada di dalam surga, belum berada di dalam neraka bagi orang-orang yang ingkar, ataupun kita tidak melihat secara wujud setan dibelenggu seperti halnya ngebelenggu para pencuri ataupun yang lain, tidak kita nampak lihat. Namun di sini adalah gambaran bagaimana apa yang dinasihatkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW terhadap kita ketika pintu surga dibuka. Karena apa? Amal ibadah atau ladang ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah mendorong kita untuk melakukannya. Jadi peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang notabene apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentunya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surga. Artinya semakin banyak perlakuan ataupun perbuatan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, hal-hal yang baik, nah itulah yang disebut dengan pintu terbuka atau pintu surga terbuka. Nah, adapun dengan pintu neraka ditutup ataupun ditutup, di sini juga karena apa? Kita menyadari sebagai manusia tidak luput dari khilaf dan dosa. Tapi kita sadar ketika kita sedang berpuasa, ya, peluang atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk terbelenggu ataupun terhindar, berusaha untuk terhindar dari itu semua. Karena aku sedang berpuasa, kita sedang berpuasa. Logikanya adalah ketika bulan suci Ramadan, orang yang melakukan dosa yang menyebabkan mereka akan berada di neraka tentunya berusaha untuk menghindarkan.
Begitu juga ketika setan dibelenggu. Karena di dalam diri manusia itu setan banyak sekali. Keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan di sana akan merugikan orang lain, itu juga perbuatan setan. Berdusta, berbohong, ya, atau menyakiti orang lain, itu juga perbuatan setan. Tapi karena kita puasa, karena kita sedang berpuasa, perilaku seperti itu ataupun perbuatan terbelenggu, seolah-olah kita berat ataupun gak mau melakukan. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Sehingga niatan ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk, insya Allah dengan puasa kita bisa terhindar ataupun kebelenggu oleh setan-setan ataupun hawa nafsu kita. Nah, jadi puasa tentunya bisa menghantarkan kita kepada nilai-nilai positif, ya. Ataupun dengan puasa orang akan terhindar dari ajakan-ajakan setan. Kalau orang sedang berpuasa tapi malah dia melakukan hal yang buruk, berarti setannya tidak terbelenggu. Dia hanya terbelenggu oleh puasanya, tapi tidak bisa membelenggu setan di dalam dirinya, ataupun setan yang membelenggu dirinya. Bapak Ibu, sidang pengajian yang berbahagia. Jadi puasa menjadikan orang-orang yang beriman bisa berada ke tempat yang mulia, ataupun tempat di mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala teruntuk bagi orang-orang yang melaksanakan amal ibadah puasa. Di sini adalah memberikan gambaran bahwasanya pelaksanaan atau bulan suci Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu mempunyai derajat ataupun mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena ada suatu riwayat dikatakan bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh umat manusia ini sudah ditentukan kapasitas ataupun pahala-pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau puasa, kalau amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ataupun puasa itu sendiri, aku sendiri yang menjadi pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah Allah taala yang menjadi pahalanya kalau kita melaksanakan puasa, tentunya sudah menjadi sempurna, kesempurnaan. Nah, yang menjadi prosesnya bagi kita, bagaimana kita mewujudkannya, menjadikan puasa itu sangat istimewa bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar puasa-puasa, tapi bagaimana kita melaksanakan puasa itu kita hiasi dengan amal ibadah yang lain, sehingga terwujudlah puasa yang sempurna bagi diri kita. Jadi kesempatan ketika bulan suci Ramadan kita melaksanakan amal ibadah yang banyak, tentunya pengharapan dan karunia yang kita inginkan, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan kita melaksanakan puasa ini, semoga tentunya Allah taala memberikan keberkatan bagi kita, karunia bagi kita semua, dan apa yang kita lakukan tentunya menjadi ladang amal ibadah yang baik bagi kita semua. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan daras ataupun nasihat Ramadan. Semoga tentunya bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala bentuk amal ibadah kita dan juga memberikan rahmat serta karunia-Nya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.